It's coming home, it's coming home, football is coming home. Kayaknya gak gitu nadanya ya emang. Tapi itu lagu Inggris merayakan kemarin kemenangannya bukan buat ngusir Anes baru datang ke sini ya. Masa baru datang udah disuruh pulang. Kayaknya Anes lebih sering ada di sini deh. Tapi Hanif gak usah. Gak mungkin ya. Tapi akhirnya Anes sebelahan juga sama Panji. Yang selalu ngompor-ngomporin rumah tangga gue sama Hanif. Enggak. Jadi gini ceritanya Anes. Jangan. Jadi awal tuh Hanif yang suka main api sendiri. Enggak. Tapi kalau gue ngomongin tadi gue nyanyi. Oh jadi gitu? Iya, lo harus nonton dari episode-episode di awal. Lo cari-cari tuh, pilih-pilih. Udah ditonton semua. Oh, abis Hanif. Pantes Hanif, apalagi 30 juta mengalir dari kantong. Tapi tadi Nes, gue nyanyi itu tahu kan karena Inggris kemarin menang lawan Jerman. Kita ucapin selamat juga buat para fans Inggris nih ya yang lagi merayakan kemenangannya gitu. Iya, karena Inggris itu baru bisa ngalahin Jerman di fase knockout udah 55 tahun lalu. Jadi ini sesuatu yang pantas dirayakan walaupun sebenarnya mainnya ya B aja walaupun ya tapi ini menang gitu yang penting lawan Jerman. Yang penting menang. Betul. Tapi ini selain Inggris juga yang bikin gue semangat ada lagi nih yang bikin gue semangat. Udah standby di meja ini. Kopiko Lucky Day yang bikin gue selalu semangat dan berenergi. Betul banget Panji. Karena Kopiko Lucky Day ini adalah kopi susu khas Thailand yang creamy, enak dan juga nendang. Hanya 3, jangan lupa. Hanya 3. Jangan lupa juga keseruannya di follow tuh Instagramnya @kopiko_lucky_day_id atau ID. Terus juga karena ada hadiah keren tiap minggunya, jadi kalian wajib follow dan ikutin keseruannya karena ada bagi-bagi kuis tiap harinya, bagi-bagi hadiah tuh. Siapa tahu kan dapat juga ya. Yes, Anes sering dapat nih kayak kuis-kuis gini sering dapat ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Hopeless dulu kali Allah dapat gaya gitu. Ya kali kan lumayan buat nama-namain beli susu gitu kan ada. Udah ada budgetnya tuh dari Hanif itu mah Hanif aja ikutan. Oh biar Hanif aja lah yang soal spend itu ya. Nah Jebret Tim, kira-kira negara apa yang kalian dukung ini masih lanjut nggak nih di Euro nih? Ya benar. Karena jangan sampai kayak Mas Hanif. Bener, Hanif tuh kemarin lagi dicari kan Hanif belum bayar ya arisan itu ya arisan di DPI ya. Dia kalau nggak salah dapat Swedia. Swedianya udah kalah tapi belum bayar sampai sekarang. Aduh Hanif. Bayar ya Mas Hanif? Udah habis bayar kemarin kan 30 juta. Jadi ini mah mungkin receh, nanti dicicil. Gila 30 juta dibayarnya cash. Cuman 100 ribu doang dibayarnya lama banget. Ya Allah 30 juta tuh masih tapi ya Hanif ya didukung. Tapi kali ini kita ada Saparaga nih yang jauh. Oh enggak ada. Saparaganya lagi break dulu. Lagi break dulu nanti. Saparaganya teasernya belum disiapin. Kita lihat dulu nih keseruannya yang satu ini. Dan kita akan memanggil 2 pandit hari ini. Suaminya Nesa, Hanif dan juga ada. Nesa sih? Anes kan? Kan? Aduh, ya karena Anes dibalik ke Nesa itu sebuah anagram kalau zaman dulu nonton Da Vinci Code itulah mungkin akhirnya. Tapi BTW dulu tuh gue waktu awal-awal punya Instagram tuh dulu nama Instagram gue tuh Nesa. Gue yang kebalik. Sekarang ya begitulah. Namanya takdir nggak bisa jauh-jauh ya. Oke, kita panggil Hanif dan juga Hanif satunya lagi. Ntar kalian pilih yang mana lebih ganteng. Kalau yang pasti menurut Anes yang Hanif suaminya dong. Ini dia. Setelah yang satu ini. Sudah bersama kita di studio 2 Hanif Kopi Susu karena kita sponsornya Kopi Susu Lucky Day dari Kopiko. Jadi ini ya Hanif Kopi Susu kita saksikan. Pilih mana gantengan mana. Kalau gue manggil
Hanif yang satu ini Hanif, kalau yang satu bos Hanif, karena dulu bos gua waktu freelance ya. Kita langsung aja ngomongin dari laga seru tadi malam. Ya sebenarnya sih nggak seru banget sih di awal-awal. Gua sampai ketiduran, Nah, iya, 10 menit. Gue sempet nahan ngantuk juga karena mainnya sangat flat. Ya Timo Werner doang tuh yang udah ketebak. Parah, anti Chelsea. Timo Werner doang yang udah ketebak, kayaknya nggak akan masuk. Ya bener nggak masuk. Sama ada peluang dari Havertz yang mungkin agak sedikit paling mengerikan. Sama Muller. Oh ya Muller, Miss. babak kedua Muller tapi Iya. kan. Di babak pertama masih lumayan. Jerman sebenarnya sedikit dominan, tapi ada pergerakan dari Inggris yang membuat skemanya berubah. Kita langsung aja ngebahas sama Hanif, dua Hanif dan juga bos Hanif. Inggris ini kan sama Jerman kemarin kelihatan mainnya sama-sama sabar. Kalau kemarin Coach Yasin bilang Jerman nggak mungkin main bertahan, tapi kemarin kita lihat Jerman juga mainnya sebenarnya hati-hati banget, nggak main langsung pressing, langsung beragas, karena dia tahu Inggris pakai 3 center back, 2 wing back untuk mengantisipasi wingback mereka yang sangat yang ada yang cepat, ada yang cerdas, Kimmich dan juga Gosens. Kalau menurut Bos Hanif dulu, ini kemarin melihat skema ini siapa yang kemarin akhirnya lebih cerdas dalam mainkan formasinya gitu? Bukan lebih cerdas ya, lebih cerdas mungkin di babak kedua ya. Tapi Ya. secara umum, gue ngeliatnya ini ada yang lebih beruntung gitu kan. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ada mereka sama bermain dengan 3 pemain belakang. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, banyak yang prediksi Jerman akan mendominasi. Bahwa itu jadi iya. Kalau kita lihat penguasaan bola, jumlah tekanan, kemudian jumlah peluang, Jerman Tapi lebih bagus. nggak dominasi Tapi, dong. sekali lagi, Nggak penjelasan dominasi dong. akhir, gue ngelihat Inggris Lebih. lebih cerdas, tapi sedikit bro. Oke. Gitu. Tapi lu setuju gak sih Steve kalau misalkan Jerman kemarin lebih dominan dalam penguasaan bola dan juga peluang, kan kayaknya nggak jauh-jauh banget dari penguasaan bola maupun peluang. Enggak juga, yang penting itu kan maksudnya benar-benar peluang berbahaya yang dihitung kan. Dan kalau kita hitung peluang berbahaya juga, maksud gua relatif sama sebenarnya antara Inggris dan Jerman. Tapi yang lebih menarik lagi, gua kan siaran sama lu nih Ji, sama Koci juga, Minggu lalu waktu ya. kita ngomongin perempat final. Gue bilang pertanyaan pertama gue ke Koci adalah menurut lu apakah Inggris akan mainin 3 back, dan terbukti kan. Iya. Akhirnya dia untuk mengantisipasi begitu luar biasanya wing back dari Jerman, mereka beradaptasi. Ini yang menurut gua adalah buktinya karena Gareth Southgate ini udah jauh lebih matang sekarang untuk menghadapi partai-partai penting. Technically dia punya banyak banget beban psikologis. Oke. Satu, dia gagal penalti di 96 waktu itu kan. Dan dia juga udah pernah gagal di partai-partai penentu seperti melawan Kroasia karena tidak berani main lebih terbuka, dan di sini dia berani justru tampil lebih pragmatis dengan memainkan 3 back. Yang menjadi permasalahan dan pembeda adalah Ji, kedua ini kan sama secara formasi, secara gaya bermain yang ini dilakukan untuk mengcounter taktik Jerman. Taktik Jerman. Cuman eventually di akhir-akhir pertandingan kualitas individu, karena Jerman ini kan sampah strikernya ya. Akhirnya itu yang akhirnya menjadi pembeda. Sementara kalau lu lihat Inggris, ya winger-wingernya, inside forwardnya punya kualitas individu yang bagus, istilahnya keluar macan masuk singa, Ya, gitu kan. ya. Sementara yang keluar Werner, yang masuk siapa gitu kan. Itu. Kalau gue melihatnya gini, salah satu yang membuat Inggris berbeda ya, Ya. dibandingkan dengan 3 laga sebelumnya. Kita lihat bahwa saat ini di laga khusus semalam, mereka lebih berani bermain terbuka, mengimbangi permainan sayap. Itu yang tidak begitu maksimal dibandingkan beberapa laga sebelumnya. Nah, kecenderungan ini yang gue ngelihat Southgate dalam tanda petik, dia tahu ya, Jerman memang unggul dalam sisi flank, 2 kanan kiri hidup, dan Inggris pun mereka bisa melakukan mulai dari belakang. Itu yang menurut gue lebih bagus dibandingkan dengan 3 laga sebelumnya. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin Inggris main terbuka juga butuh hampir 70 menit baru dia bisa kelihatan main mainan leluasa sejak ada Grealish terutama masuk ya. Grealish masuk mulai jadi formasi lebih dinamis lah, nggak kayak cuman, bahkan Shaw pun tadinya nggak naik. Ya. Nahan Kimmich, terus juga si itu kebalik. Iya, si Shaw nahan Kimmich, si Trippier nahan si Gosens. Ketika Grealish masuk, serasa flanknya juga lebih aktif, termasuk Shaw sampai masuk ke kotak penalti depan. Artinya ada juga perubahan ini, apakah memang sengaja ditunggu Southgate ketika konsentrasi dari Jerman sudah mulai buyar gitu ya, konsentrasi stamina udah mulai melemah, mereka bermain lebih agresif. Kalau menurut Mas Hanif gimana? Sebelum Grealish masuk, kita lihat kemampuan pressure pemain Jerman luar biasa. Nah, iya. Mereka tidak aja melakukan pressure ketika sudah berada di lawan, tapi ketika sudah di garis tengah pun itu dilakukan. Nah, gue ngelihatnya ada faktor stamina di sana yang sedikit berpengaruh, sehingga ketika Grealish masuk yang kita ngelihat dia ada sedikit liar ya, bagaimana dia melakukan umpan yang begitu termasuk bagus, kemudian bagaimana dia menghindar dari pressing. Itu yang tidak muncul di beberapa menit sebelumnya. Jadi gue ngelihatnya ini bukan mengenai kejelasan, tapi memang situasi yang menguntungkan seperti itu. Nah ini kalau lo lihat Grealish nih, ini
banyak yang sebenarnya main-main Nif siapa nih? Nif siapa nih? Kan gue manggil dia nih, kalau manggil ini kan bos, kalau mas kan. Nih kalau lihat Grealish ini kan banyak yang bilang pengen dia jadi starter, tapi ada juga yang bilang ini pemain yang terlalu liar, pemain yang terlalu maruk dan egonya tinggi gitu kan. Lu menurut lo kemarin emang pemilihan yang tepat gak sih akhirnya menurunkan dia sebagai super sub aja gitu, karena dia punya daya jelajah atau punya faktor X yang bisa memecah kebuntuan gitu saat situasi lagi stuck banget. Secara objektif sangat tepat buat gue. Kenapa? Karena Bukayo Saka punya kecepatan yang luar biasa. Selama babak pertama tuh dibikin tiring wingback-nya. Di rundown staminanya. Sehingga ketika si Grealish masuk, itu tendensi untuk terus ngepres itu jadi lebih sedikit, Ji. Jadi nggak bisa setiap kali Grealish pindah ke kiri, pindah ke kanan, bisa terus-menerus dibayangi. Dan tendensi untuk dia kehilangan bola jadi lebih kecil juga. Karena Grealish ini kan sering banget dilanggar. Ketika dia dilanggar, akhirnya dia kehilangan bola. Kadang itu jadi foul, kadang enggak. Itu menjadi bahaya untuk counter attack gitu bagi situasi yang rapuh bagi Inggris. Makanya dimasukinnya di babak kedua. Menurut gue itu sangat pintar. Dan akhirnya pergerakan kuncinya dia kan yang akhirnya membuka ruang. Dan gue harus memberikan kredit buat Shaw. Kenapa? Karena ketika formasi 3-4-3 dilakukan, semua orang bilang ini formasi yang diturunkan untuk mengakomodir kehebatan crossing dari Kieran Trippier. Justru Shaw yang akhirnya bersinar dan memberikan umpan. Dia membuat 5 peluang berbahaya total di turnamen ini dan menjadi sangat decisif. Kalau kita melihat dari sisi Sterling nih, ini kan sebenarnya terlepas dari golnya kan emang udah gol easy goal lah sebenarnya buat dia. Tapi dia juga banyak banget yang kemarukannya, walaupun cuma satu-satunya kemarin di pemain Inggris yang benar-benar berani penetrasi, berani bawa bola sendiri yang bisa menarik. Tapi banyak banget bola hilang juga di kaki dia. Ada pemain lain sebenarnya di bench Inggris yang kayak Sancho, kayak Rashford. Kenapa Southgate nggak mencobanya? Ada yang bilang apakah ini terlalu faktor Southgate ketika sudah punya pemain andalan nggak akan diganti kayak Kane, Trippier, Sterling. Menurut Mas Andi bukan dari Sterling sendiri? Ya, khusus satu laga kemarin ya. Kalau beberapa statistik di media-media luar, Sterling angkanya paling tinggi, termasuk paling tinggi di antara pemain yang turunkan. Nah, gua ngelihatnya gini, memang ada beberapa yang individual error. Kemarin yang Muller dari dia loh kesalahannya. Itu kalau ibaratnya kalau gol itu udah kelar sih Inggris bisa berubah lagi ceritanya. Nah, tapi kita harus objektif juga dalam hal ini. Ketika dia tidak dengan bola, dia menjadi satu pemain yang gue ngelihatnya lihai untuk merusak konsentrasi lawan. Pergerakannya itu yang menarik. Tidak kalau dibandingkan dengan para pemain lain, itu yang sangat krusial sekali. Kalau lo nih ngeliat Sterling ini, dia tidak mendapatkan kredit yang adil menurut gua dari banyak orang. Satu karena dia berkulit hitam, kedua karena sesimpel di klub mungkin atau precedence turnamen sebelumnya kayak di World Cup dia tidak konsisten gitu, sehingga ketika dia main baik kreditnya nggak dapat, ketika dia main jelek kritiknya berlebihan. Dan kalau lu lihat ini kan sebuah cerita romansa yang luar biasa. Kalau lu tahu dia ini lahir di belakang Wembley, tempat rumahnya itu, sehingga dia punya mimpi suatu hari bermain di Wembley dan mencetak gol untuk negaranya. Sehingga dia sampai bikin tato, bikin tato anak kecil bawa bola ngelihat ke Wembley, dan dia berhasil mewujudkan mimpinya. Dan kalau lihat dia top scorer di Inggris sekarang, dan dia harusnya mendapatkan kredit yang cukup. Bahwasannya ada individual error benar, tapi individual error dihitung ketika itu costly bagi dia. Ketika itu nggak costly ya udah. Tapi yang neglected buat mayoritas dari pengamat bola atau penikmat sepak bola melihat Sterling ini adalah bagaimana kontribusinya di lini depan sebenarnya. Pertandingan ini bagus loh, Ji. Kalau itu nggak karena super save-nya Manuel Neuer, babak pertama udah gol sama Sterling. Dan pergerakan tanpa bolanya gue setuju. Itu juga sangat baik. Ini bukan yang absurd ya, tapi legenda Inggris pun sekelas Alan itu juga memuji bahwa apa yang ditunjukkan Sterling saat ini minimal sepanjang turnamen Piala Eropa, dia pantas dan mendapatkan garansi sebagai main inti. Artinya orang yang tiap hari berbicara dan melihat secara taktikal aja, yang notabene darahnya adalah darah yang benar-benar timnas, bisa mengeluarkan statement yang sama. Jadi menjadi hal yang wajar dan menjadi hal yang justru dipertanyakan kalau dia tidak mendapatkan peran yang vital. Oke, tapi dari sisi Jerman sebenarnya kalau kita melihat juga tipis gitu kan ya, peluang Werner kalau jadi gol bisa jadi beda cerita. Havertz juga peluangnya ya mungkin emang masih ngarah ke kiper, tapi Muller juga punya peluang yang matang banget. Sebenarnya juga tipis gitu. Ini hanya faktor efektivitas sama luck doang ada yang membedakan kemenangan Inggris sama Jerman menurut Bos Hanif? Sama ya, dari bandingkan laga sebelumnya efektivitas itu ada.
Artinya ketika Jerman secara kolektif bagus, mereka memiliki pemain yang hampir merata secara individu ya. Tapi sekali lagi kalau kita bahas, mereka tidak memiliki striker yang benar-benar tajam dan karakter. Kan sebenarnya sama kayak Italia kan, penyakitnya sebenarnya striker yang benar-benar tajam itu nggak ada. Ya kan? Tapi lini kedua mereka, lini kedua Italia jauh lebih hidup, jauh lebih produktif, jauh lebih tajam dibandingkan dengan Jerman. Itu Jerman bagus dalam membuat peluang. Tapi sekali lagi penilaian akhir masih di bawah Italia. Gue nggak setuju ya sama statement lo dan statementnya Mas Hanif. Satu, gue ngelihat Italia itu punya Ciro Immobile. Ciro Immobile salah satu striker yang paling underrated juga di Eropa. Tapi jagonya di Italia doang kan. Kalau dia udah berkali-kali ke Bundesliga, ke Spanyol, nggak pernah worse gitu kan. Iya paham, buat yang itunya iya. Tapi maksudnya seenggaknya dia jauh lebih decisive daripada Timo Werner, Ji. Iya sih. Iya, lo kalau lihat tapi beda posisi juga, Pak. Dia kan mainnya lebih menyamping juga di Werner. Enggak, tadi malam Werner jadi ujung tombak loh, Ji. Ya, tadi malam. Enggak, maksud kita harus bandingin individu by individu. Immobile sama Werner secara level of psikologi confidence aja itu jauh lah. Karena Immobile tiga musim terakhir lah selalu konsisten berada jadi perburuan top skor di Serie A gitu kan. Sementara Werner kan baru mengalami musim transisi. Kalau kita lihat lagi Muller juga dia bukan ujung tombak gitu. Volland yang ujung tombak tapi nggak pernah diberikan kesempatan. Jadi kalau itu gue nggak setuju. Jerman sesimpel nggak punya striker yang bagus. Kemudian dari statementnya Mas Hanif juga gue nggak setuju karena itu second line-nya Jerman bahaya bos. Sergei Gnabry, kan Leroy Sané. Ya Gnabry kan jago ya. Maksudnya ada Gnabry, Sané oke lah. Iya kalau lu bandangin lihat deh main Insigne kemarin di pertandingan 16 besar. Austria. Nggak kelihatan kan gitu. Berardi sama aja. Justru Federico Chiesa yang kalau lu lihat individu per individu, gue lihat justru Jerman lebih bagus second line-nya. Iya itu gue setuju. Makanya kalau ngomongin sebenarnya masalah lini depan sebenarnya Italia lebih parah kalau soal kedalaman lini depan kan. Tapi Jerman nggak bisa mengakomodir itu. Bahkan Gundogan harusnya bisa diakomodir kayak di City kan kalau ketika lini depannya mandek. Setuju, karena terlalu bergantung pada Toni Kroos, Ji. Kalau lu lihat sebenarnya kan Leon Goretzka menurut gua adalah pemain terbaik di sisi Jerman tadi malam. Karena dia begitu mobile, secara physical presence-nya ada, pergerakannya juga bagus. Tapi dia butuh partner kan. Ketika itu Gundogan menjadi rapuh untuk counter, sementara Toni Kroos pun nggak bagus-bagus amat dalam mengantisipasi serangan balik. Jadi opsinya nggak banyak, Ji. Kalau memang striker lu nggak melakukan pekerjaan yang baik gitu. Oke, ini Jerman dari tahun 2014 juara begitu spektakuler, tapi langsung benar-benar mengalami penurunan yang cukup drastis lah, cukup curam dari Piala Dunia, Euro sampai sekarang juga. Bahkan pemain-pemainnya nggak tampil meyakinkan seperti Jerman-Jerman sebelumnya. Ini kalau melihat pelatih sebelumnya, Perez sebanyak apa sih melihat regenerasi sekarangnya? Kan ngelihat talentanya katanya begitu banyak, tapi kayak ada sisi yang kurang banget, terutama yang jadi masalah di back dan lini depan. Mas Hanif melihatnya seperti apa? Karena back lagi-lagi Hummels dipakai, lini depan juga belum meyakinkan. Hampir yang penampilannya cukup bagus, yang rapornya stabil sepanjang turnamen, Jerman memang di belakang. Dan sekali lagi, ini yang terjadi pengulangan kalau kita bandingkan di sebelum 2007 ya. Bagaimana Jerman waktu itu hancur-hancuran total dengan nama besar yang notabene kalau lihat dari harga kemudian value-nya dibandingkan pemain luar biasa pada saat itu. Dan mereka setelah itu melakukan bongkar pasang secara besar-besaran. Iya, development jadi prioritas. Nah, gue ngelihatnya masa ini sepertinya akan terulang lagi, deja vu. Cuman persoalannya sekarang memang belum separah sedalam yang lalu. Mereka memang ada regenerasi, tapi regenerasi yang mereka lakukan, terutama di domestik di Liga 1, tidak sehebat sebelumnya. Banyaknya pemain asing disadari atau tidak, sedikit mempengaruhi bagaimana regenerasi itu tidak begitu maksimal. Ini yang harus dihadapi di Liga. Buat gue ada sinergi yang putus, Ji. Pemain-pemain yang harusnya menjadi andalan, seharusnya sekarang tuh kayak Jonathan Tah. Itu kan udah muncul sekitar 5 tahun yang lalu. Bahkan udah dibawa ke Piala Dunia, dia jadi batu karang di Bayer Leverkusen. Tapi nggak pernah benar-benar bisa muncul sebagai sosok yang bisa menjadi batu karangnya Jerman. Niklas Sule juga gitu, selalu masalah dengan cedera. Ya gue sepakat, masalah policy dari foreign players di Liga Jerman sekarang itu menjadi masalah untuk regenerasi Jerman. Contoh, kenapa dia harus mengambil Jude Bellingham, Jadon Sancho? Borussia Dortmund adalah klub yang terkenal mempromosikan pemain muda, gitu kan? Tapi kenapa harus mengekspor sampai ke Inggris? Bahkan Jamal Musiala itu di timnas muda sebelumnya dia membela Inggris. Juga, sekarang dia switch keluarga negaraan karena masalah opportunity aja kan, gitu. Jadi ini yang hilang. Kenapa begitu menjadi selling club? Klub selain Bayern Munich sekarang di Jerman.
Borussia Dortmund begitu, Gladbach begitu. Tempat buat main muda ini ya, berkembang ya sekarang Iya. ya. Contoh, dia ngambil Bril Embolo. Iya, Ini iya. Swiss gitu Iya. kan. Ya, sebelumnya gue ingat sekitar tahun 2000 apa 90 berapa, final DFB Pokal yang berpengaruh Schalke dan juga gue lupa satu lagi apa Stuttgart, itu hampir semua starting 11-nya tuh Jerman, Ji. Oke. Gitu. Ini yang sudah hilang completely. Kebanyakan pemain asing. Ini ada hubungannya dengan fakta di 2015-2016. Karena pada waktu itu ada kecenderungan tim-tim Bundesliga 1, mereka merekrut racing star dari negara-negara kelas 2. Oke. Bahkan waktu itu kalau nggak salah kapten timnas Prancis U17 berani direkrut di investasi jangka panjang, dan kecenderungan itu dilakukan oleh banyak klub. Job driver mereka melakukan hal yang sama. Ya disadari atau tidak, 6 tahun kemudian dari sekarang, ya ini hasilnya. Talenta yang mereka sendiri kalah dari Sintar pada bantang yang direkrut dari waktu yang lama. Bahkan maksudnya banyak main-main akademi muda tadi kayak Hanif bilang, kayak Sancho yang nggak bisa berkembang di Inggris diterbangin ke Jerman, ternyata bisa sukses, artinya membuka opportunity buat main-main asing yang muda-muda gitu ya. Sementara main Jermannya malah tersingkir sama main-main asing. Lu hitung deh, ada berapa banyak pemain Amerika Serikat yang main di Jerman Banyak. sekarang? Pemain mudanya dan dapat porsi pemain inti ya. Belum Asia Timur kayak main-main Korea Iya. kan, Jepang juga ada gitu kan di Jerman. Artinya harusnya Jerman yang dulu katanya begitu bangga dengan kelasnya kan, ternyata dia segitu ya. Tren yang dulu dilakukan oleh Belanda, Eredivisie, justru diplagiat Jerman. Tapi yang terjadi sekarang, bibit mereka Kenapa? sendiri Karena kalah. simply mereka pengen menjadi selling club. Jadi dapat ambil, terus Jual develop, untungnya gede. Kayak misalnya lu Erling Haaland lah Leipzig contohnya atau dan Sancho. Salzburg ya. Kalau lu combine Erling Haaland dan Sancho, kalau Dortmund lepas nih di market ini, combine itu bisa 300 juta sendiri dia dapetin. Ya benar. Oke, kalau kita ngomongin dari sisi Inggrisnya sedikit aja, ini banyak yang mengkhawatirkan ya, termasuk gue ya, karena gue kan fans dari kecil, walaupun gue gak pernah dukung Inggris. Gue gak berani dukung Inggris. Beda-beda sih di Panji si host cari aman itu. Gue gak pernah, karena jinx gue, ya mungkin itu gue anggap jinx gue. Tapi Inggris ketika sekarang menang Jerman, orang udah euforianya sangat besar. Lebay. Udah kayak menangin turnamen, tapi kalian merasa Inggris sudah pantas nggak dengan permainan seperti sekarang untuk menjadi juara di kompetisi ini? Jangan-jangan lawan Ukraina atau lawan siapa? Kejegal nanti klimaks. Gimana, Justru Bos? kalau mainnya cantik gue worry, Ji. Bener deh, kalau mainnya menyerang Iya, gitu karena ya, tiba-tiba Kebuka. penguasaan Ya, bola. kayak Prancis lah kemarin, tolol banget mainnya ke Prancis kan. 65% gitu penguasaan bola. Gue justru khawatir ketemu Ukraina, Karena tuh sejujurnya. karena tuh Yang bukan gue Inggris. khawatirkan lebih kepada faktor non teknis, karena kan media Inggris, fans-fansnya Inggris itu lebay dalam apa merespon prestasi dari timnas Inggris ini. Gue familiar kayak sering denger di negara gue nih, enggak lah. Dikit-dikit nge-tweet football coming home, apalah it's coming home, apa segala macam itu kan lebay ya, dalam artian membuat ekstra ekspektasi terhadap timnas Inggris sendiri agak sedikit fokusnya lag akhirnya gitu. Jadi yang harus dilakukan justru menghindari Ekspektasi yang lack terlalu of tinggi focus itu. itu dengan cover yang berlebihan dari media. Udah nggak usah baca ini, udah fokus aja. Makanya Southgate ngomong kan ke semua pemainnya, buat yang hari ini lagi mikirin pindah klub kayak Harry Kane, terus ada Sancho. pemain-pemain kayak Sancho yang belum, akhirnya dia ngomong gini, kalian punya satu kesempatan untuk menciptakan sejarah. Dia bilang gitu, fokus di ini, dan kalau kalian mencapai itu kalian mendapatkan status legenda. Itu yang dibilangin sama si Southgate. Jadi menurut gue itu yang harus benar-benar dilakukan oleh timnas Inggris. Gimana Bos Hanif? Ini ngeliat main Inggris aja kemarin baru berapa jam habis menang langsung posting menang orang banget menurut gua, apalagi Maguire 2-0 Jerman. Live score apa gimana nih Maguire? Gua ragu kalau juara. Tapi Juara. kalau semifinal mungkin bisa ya. Oke, ya, standar dong. Enggak, maksudnya gini. Ini khusus penampilan di Piala Eropa kali Eropa, ya. Memang semalam itu menurut gua permainan yang paling bagus dari Inggris ya. Oke. Tapi untuk ke jenjang juara, tunggu dulu. Beda. Karena? Itu kan berbeda. Karena secara kualitas gua ngelihatnya tim lain masih banyak memungkinkan. Ini pemain harganya 100 jutaan semua loh Mas. Dari saya. Dan jangan lupa juga, benar kata Bro Hanif, gua makanya Bro Hanif ya. Faktor X luar biasa. Contoh semalam Kane bikin gol. Apa yang terjadi media saat ini? Wih. Diangkat publisitas, Kane, ya. Dionani yang sebenarnya buat bintang lain itu biasa-biasa aja. Golnya Tadi apa dia Mas? Diapain? Gue tadi itu akan viral tuh kayaknya. Oke, sekian dari Inggris itu dia diskusinya dari Inggris menghadapi kemarin apa Jerman. Jerman. Tapi sebelum kita diskusi selanjutnya, kalau kalian jebret tim, percaya nggak Inggris
bisa menembus final atau menjadi juara. Kalau gue masih agak ragu karena gue lebih percaya sama GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang bisa membuat kendaraan kamu, mobil, motor bisa dalam keadaan prima. Itu dia. Aneh. Anes mau masuk? Nih emang, ini gue tahu nih, ini Gary sama Abrar hari ini ngeset, hostnya Panji emang buat memporak-porandakan rumah tangga gue aja. Udah tahu nih bensin, emang nih pom bensin emang. Bul, kalau salah sekali itu wajar ya? 2 kali. 3 kali. Iya. Gimana Anes? Nah, karena Inggris menang ya, Jebretin boleh banget nih komen-komen kira-kira Inggris tuh bakal masuk ke final atau enggak Betul, nih itu ya. dia. Nah, tapi kalau kita tetap ya harus tetap percaya sama GeForce Itu yang kita- Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang selalu ngasih performa terbaik untuk kendaraan kita dan kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian. Seperti gue yang selalu memberikan performa terbaik untuk rumah tangga gue. Walaupun ada suka mogok-mogok ya. Banyak. Dilanjut deh. Oke, thank you Anes. Sorry. Kita melanjutkan apa yang nyangkut? Oke. Ini kita melihat sedikit dari pertandingan yang bikin Coach Justin begadang katanya nggak guna. Ya dibayar sih Coach Lagi Justin. viral. 8 pertandingan, 16 pertandingan, 8 prediksi bener, 18 set. Jadi Gila. dia lagi imbang Sampai nih. ada hipotesis gitu ya, gila emang ilmiahnya mantap emang. Valen dulu dibikinin buat skripsi, sekarang ada juga hipotesis buat analisa Coach Justin. Mantap emang si Pak Tua ya, oke. Dia bahkan mau bikin tumpengan blog 10.000 di Twitter, emang ini orang hari Senin ya. Jadi buat Jebretin kalau mau nonton tumpengannya Coach Justin ngeblok 10.000 orang di Twitter dan dia akan bagi-bagi giveaway-nya. Ini akan disiarkan di DPI hari Senin juga. Karena kalian akan yang beruntung bisa mendapatkan giveaway dari Coach Justin yang pastinya bukan kardus yang udah diblok. Jadi jangan banyak yang tolol dong nanya, "Bang, kalau udah diblok Coach Justin bisa nggak dapat giveaway?" Ya nggak bisa karena lo udah masuk dalam daftar bloknya Coach Justin. Ada apa? Vouchernya 1 juta ya, Ger? Vouchernya 1 juta. 1 juta voucher apaan? Voucher belanja di sebuah aplikasi e-commerce 1 juta rupiah. dari Miskin nih Coach Justin, masa iya cuma 1 juta. Gua aja ngasih lebih. Kalau buat yang prediksi doang gua ngasih 1 emas loh. Waduh. Ya elah miskin Coach udah susah. Coach, 10.000 tuh bukan pencapaian yang itu lah Coach. Kasih hadiahnya lebih gede lagi, ntar gue ikutan daftar kalau gitu. Kita pindah ke bahasan tim yang tadi malam juga bikin Coach Justin siaran sampai harus terlarut-larut karena bertele-tele. Swedia menghadapi Ukraina. Ini tim gua ya. Nah iya ini tim lo Arisa. Sayang, ternyata aku sayang. Diundi sayang dapat Swedia. Ini mah cepet doang, cepet-cepet, arisan lucu-lucuan. Ini gua pulang-pulang gua dimarahin lagi, dibilang gua tak ikut taruhan lagi nih. JA, lu emang pengen pura-puranda aja di rumah tangga gua. Ini banyak yang menjagokan, bahkan kemarin di grup Arisa tuh Swedia semua, bahkan di bursa taruhan juga kayaknya lebih mengulurkan Swedia kan. Tapi ternyata Ukraina bisa membalikan itu setelah pertandingan kemarin yang pertandingan sebelum lawan Swedia tuh tampil kurang meyakinkan. Iya. Justru kemarin dia bermain benar-benar ngotot. Apa yang kemarin terlihat dari pertandingan Swedia sama Ukraina, Bos Hanif? Gua ngelihatnya ini kerjasama dari Shevchenko ya, luar biasa. Kalau dibandingin beberapa laga sebelumnya, kita tahu sebelumnya mereka selalu bermain dengan 4 gelandang. Tapi untuk laga kemarin, Seva menurunkan 5 gelandang sekaligus. Dia tahu menghadapi Swedia yang cukup bagus dalam hal stamina dan selalu Udah pernah bermain kan dalam tempo nurunin tinggi. 5 gelandang sekaligus ini kan yang ada Zichenko segala macam di gelandang kan? Di sebelumnya dia pakai 4. Oh, sebelumnya, ketika ya. menghadapi Swedia langsung 5. Karena Seva sudah bisa ngukur. Swedia bermain dengan luar biasa di tengah, ada Ekdal yang luar biasa Ya. dan terbukti dengan 5 gelandang sekaligus. Mereka menguasai penguasaan bola ya. Tapi kalau jumlah shoot on goal dan semuanya memang relatif sama. Tapi dalam hal ini itu yang membuat berbeda dibandingkan 3 laga sebelumnya. Gimana ya dengan Yarmolenko-nya yang kelihatan lebih sama lah kayak kemarin Saka di Arsenal blow on, di Swiss kayaknya kelihatan dominan banget. Yarmolenko juga begitu ngotot memberikan semangatnya buat timnas. Lo melihat kemarin Ukraina bermain seperti apa? Ya, ini yang menurut gue jadi sedikit membeda dari sisi Swedia dan Ukraina. Dari depan ada sosok Yarmolenko yang memang secara kualitas individu sedikit lebih bagus lah ketimbang Tapi pemain dia depannya. stabil loh. Dia stabil ya. Stabil. Dan kalau lo lihat sebenarnya permainannya dia di West Ham juga nggak jelek gitu, Yarmolenko ini. Dan di Liga Jerman sebelumnya pun konsisten gitu. Hanya saja dia dapetin peran yang cukup oke di Ukraina. Dan yang
lebih penting lagi ya pemainnya. Oleg Zinchenko dong. 1 assist, 1 gol gila. Lihat pemain lo di sebelah. Kulusevski nggak guna anjir. Kulusevski nggak guna. Tapi Zinchenko, gue ngaku Zinchenko ini salah satu pemain cerdas ya, karena di City bisa tempatin jadi back kiri, padahal posisi aslinya bukan back kiri. Di timnas bisa bermain juga cemerlang menjadi gelandang, artinya Dia kan sebenarnya posisi aslinya adalah gelandang makanya gitu. menurut gue nih orang pemain yang adaptif banget dan cerdas berarti kan kalau pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Ini yang kalau kita kembali flashback ke belakang ya, kalau dibandingkan dengan Inggris, kita bandingkan dengan Kane. Kane sama-sama mencetak 1 gol. Dari teknik kesulitan membuat golnya jelas Zinchenko lebih sulit. Kemudian bagaimana performa di satu laga terakhir aja dia lebih bagus dibandingkan Kane. Tapi kalau kita melihat bagaimana media mengulas, ya center of interest selalu dengan Kane. Dia tidak terlalu banyak diulas, tapi justru lebih menentukan. Kalau melihat dari Ukraina, terus kemarin siapa lagi sisa tim yang ada lagi nggak sih tim selain tim besar yang Swiss. Ukraina siapa lagi yang di luar tim unggulan? Nah ini dia. Czech Ini Republic. kalian melihat akankah ada final Ceko. yang meloloskan satu tim yang bukan tim unggulan? Kalian melihatnya dari bagan ini. Kalau kita termasuk- lihat bagan di sebelah kanan melapangkan jalan Inggris untuk maju ke final. Itu kan udah jelas ya. Dalam artian gini, lo lihat di situ nggak ada Belanda, Di nggak ada atas Prancis. kertas ya, Di atas kertas. oke. Nggak, tapi come on Ji, maksud gua dia udah melewati tes terbesarnya which is Jerman. Justru di situ. itu yang ditakutin kan. Ya. Lawan tim kecil dia Ini malah dia bisa. tetap takut ngejing sih. Nih, Gua nggak berani. si host ini nih. Udah lah Ji, masuk final. Udah. Gue nggak berani. Ya. Nah, kalau lu lihat di sini yang punya potensi menjegal kan antara Denmark atau Republik Ceko. Dua-duanya ini kalau kita lihat dari lini depan Denmark punya amunisi yang lebih oke karena ada Braithwaite Poulsen di ya. situ sama Lord Braithwaite. Braithwaite. Sementara Ceko kan cuma punya Patrick Schick gitu dan lini keduanya juga nggak sebagus Paling Janto dan Denmark. siapa kan Iya. ya. Sangat banyak gelandang bertahan dan gelandang jangkar gitu yang ada di Gelandang yang ada tukang di pukul Cek ya. gitu kan. Nah kalau gue lihat ya nggak ada yang berpotensi untuk bisa menghalangi menyulitkan Inggris untuk maju ke final gitu. Betul. Sebelah kiri sebaliknya kalau yang di lebih besar. bagian sebelah ini lebih ada kemungkinan kejutan. Tapi gue tetap menjagokan Belgia atau Italia yang masuk ke final untuk menantang Inggris. Oke, kalau Bung Hanif ngeliatnya ada kejutan nggak dari fase sisa ini? Swiss mungkin? Ceko. Ceko. Ceko dari jalur Inggris ya? Ya, jadi dia keadakan menurut gua bisa ngalahin Inggris atau Denmark harus dulu, ketemu kan. Inggris Terus- semifinal. Inggris. Terus Tapi Gua, lagi untuk menurut sekarang, gua untuk kalau Inggris ngelewatin Ukraina udah nggak ada lawannya lagi udah justru tricky matchnya tuh Ukraina jangan kita harus selalu melihat Inggris kan? mirip dengan ini kita harus mau jinx. kita harus melihat Inggris itu sama kayak mendukung timnas kita di Piala AFF mentok di final. Tapi Tapi kita lihat kita harus aja. subjektif bro. Iya. Penampilan bagus sama malam. Tapi Iya, sekali iya. lagi kalau untuk juara Masih susah ya. dulu. Ya enggak, maksud gue Panji aneh gitu loh. Kecuali kalau di bagian sebelah kanan itu ada Belanda, ada Prancis. Ya lu oke lah lu nggak pede. Ini bro, Denmark, Lo Republik Ceko. lihat juara dunia sama juara Eropa, tinggalnya begitu doang. Inggris bisa merem aja ntar mainnya soalnya mainnya nggak meyakinkan juga kan. Ya, tapi kita lihatlah nanti apakah Inggris ketika menghadapi Ukraina justru malah bermain lebih ringan atau memang justru malah lebih sulit buat dia karena tricky. Kita pindah dari Euro ke sedikit nasib pelatih pasca Euro yaitu Frank de Boer yang sudah dipecat dan juga sekarang nggak tahu pecat atau mundur ya. Pokoknya mundur. dibilang dia sudah tidak menangani Netherlands kan itu bahasa halusnya padahal dipecat gitu kan. Bagusan best daripada dia. Sama ini katanya Deschamps ini kemungkinan tetap akan stay. Menurut kalian dia akan dipecat atau akan dipertahankan? Karena katanya Deschamps nggak akan mundur. Ya. Tapi ya menurut kalian tahu diri nggak sih setelah sejauh ini? Gua ngelihatnya biasanya kalau dalam hal ini tunggu dulu 1 atau 2 bulan karena biasanya itu sangat menentukan. Memang ada beberapa pelatih yang dipecat atau mengundurkan diri, tapi itu hanya dalam hitungan hari setelah laga terakhir. Oke. Nah sekarang harus melihat apa yang menjadi kebiasaan Prancis selama ini. Kalau kita melihat secara umum belum dikatakan gagal loh di kami ini. Ya. Ya. Tapi kalau ukurannya kemarin iya. Ya, kemarin gagal Tapi biasanya total kalau sih. ukurannya Turnamen kemarin ini tidak ya. gagal, iya. Turnamen ini ya. Malu-maluin. Tapi secara umum overall ya, Overall kan enggak. dia selalu dipuji Iya. kan, Iya, iya. bahwa tangan dingin dia sering memberikan sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya. Nah itu harus dilihat subjektif. Kalau ukurannya hanya rapor secara umum hanya pertandingan semalam,
Ya menurut gua nggak fair Tapi lah. sebenarnya ukurannya secara hasil berarti kan. Kalau lo ketemu Coach Yassin pasti nggak bisa. Ini nggak impress sama permainannya karena ngandelin skill individu bukan secara permainan ya. Karena permainannya benar pragmatis kan di bawah Deschamps kan. Cuman ngandelin individual skillnya pemain yang ada gitu kan. Pergantian pelatih pun menurut gua paling 80% pemain yang dipanggil juga akan sama kan dengan pemain yang dipanggil. Iya bisa jadi. Dan apalagi Prancis sudah ketahuan. Kalaupun ada regenerasi sudah ketahuan siapa karena mereka saat ini bisa dikatakan negara yang konsisten dibandingkan yang lain selalu menelurkan pemain yang di atas kertas berada di level A. Jadi gua pikir kalaupun dia harus atau dimundurkan dalam saat ini bukan solusi yang tepat. Kalau gue sih mencoba melihatnya dari perspektif federasi ya, gitu kan. Kalau zaman gue ada di PSSI dulu, kalau mau ngontrak, kalau mau ngontrak Lo waktu di pelatih. PSSI dulu selek sama base ya? Oh enggak ya? enggak, itu bercanda gue. Oke lanjut. Jadi kalau kita ada zaman gue di PSSI dulu, kalau misalnya mau milih pelatih itu kita harus mikirin budget gitu. Oh iya benar-benar Nah ini kan paling penting. gue meng-hire salah satu pelatih termahal Indonesia sepanjang masa, gitu kan. Lu lihat kemampuan federasinya. Nah Prancis nggak punya kesulitan finansial seperti PSSI, nggak banyak hutang, gitu kan. Jadi technically secara kemampuan finansial Prancis mampu, santai, gitu. Kemudian yang kita lihat variabel kedua adalah sisa kontrak Deschamps. Nah gaji kalau pemutusan kontrak itu kompensasinya berapa? Dan yang terakhir kita harus melihat siapa sih pelatih yang berbahasa Prancis yang ada di market. Sekarang Zidane. Terus berapa beban gajinya? Gitu, mampu nggak federasi membayarnya? Apakah itu merupakan upgrade dari Deschamps saat ini? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang harus diadres dulu sebelum menentukan kalau dari sisi federasi untuk lo berani ambil keputusan buat mengganti pelatih. Dari sisi lu sekarang melihat godaan seorang Zidane yang begitu legend di Prancis dan juga sukses sama Real Madrid gimana? Zidane itu gajinya di Real Madrid kalau gue nggak salah per musim 10 juta euro. Yang dia minta ke Juventus juga sama. Tapi kan biasanya pelatih nanganin klub ke timnas biasanya dia mau turun tuh kayak Koeman kan mau banget turun ke Belanda kemarin cuma berapa 2 juta apa berapa kemarin gue dengar dari Coach Yassin ketika di Barca dia Koeman mah turun mulu. Everton juga dia nggak dihargain. Tapi kan emang pasti timnas akan lebih turun gaji dibanding klub kan dari sisi itunya selama Ya, ini. masalahnya kan kalau timnas itu kan masalah nasionalis. Nah, itu gitu kan. Dan Zidane adalah lambang dari Prancis karena dia merepresent kejayaan dan dia adalah sosok yang jauh lebih populer ketimbang Deschamps di rakyat Prancis. Cuman balik lagi Ji, untuk bisa ada berapa baggage ekonomis yang harus disacrifice oleh Federasi Prancis untuk merilis dari si Deschamps. Apakah misalnya kita ngomong 3-4 juta euro itu bisa buat pembinaan pemain muda berapa lama ya Mas Hanif? Bisa buat timnas U21, bisa buat pengembangan pemain muda, bisa buat grassroots. Itu yang harus dihitung. Dan kalau gue lihat secara beban finansial mendingan tetap lanjut gitu. Gimana Mas Hanif kalau ngeliat kegodaan soal Zidane ini? Emang selama ini kalau kita ngelihat isu yang beredar kan kandidat kuat Zidane ya. Tapi jangan lupakan juga kemarin Zidane juga sudah berstatement, gue ini istirahat dulu paling tidak setahun. Itu kan sebenarnya kode kalau kita melihat orang barat lebih objektif kan. Dulu juga cabut dari Madrid, nggak lama gabung lagi ke Madrid. Faktor duit dulu. Dan satu lagi, kalau Zidane di Madrid, dia aura dan semuanya sangat kuat banget. Belum tentu di timnas Prancis dia melakukan hal yang sama. Karena secara besar iya, tapi chemistry dalam hal taktikalnya belum tentu apa yang dia lakukan di Madrid bisa diulangi di Prancis. Butuh waktu dan butuh proses. Nah ini yang harus benar diperhatikan. Kalau ini Ji, kalau secara chemistry gue setuju Zidane yang masuk. Kalau secara nanganin tim, dia bisa ngejewer si Kylian Mbappe menurut gue. Karena ini orang udah ngadi-ngadi nih buat gue di turnamen ini. Tiba-tiba ngambil semua set piece. Kalau lu lihat banyak yang lebih jago set piece-nya daripada dia. Terus tiba-tiba dia mau ngambil semua. Kapan gue lihat tendangan bebas luar biasanya Mbappe di level klub? Kagak ada. Jadi egonya udah tiba-tiba udah tinggi gitu loh. Nah kalau Zidane masuk udah dipelintir langsung sama dia. Lo nggak usah ngadi-ngadi lo, gue Zinedine Zidane, lo mau apa? Gitu. Mainnya sama Neymar sih, jadinya begitu ya. Oke, kita akan panggil Anes untuk menutup diskusi hari ini. Berarti menurut kalian terkait pelatih Prancis, kalian lebih setuju Deschamps dipecat atau stay dan juga diganti Deschamps dipecat digantikan Zidane atau justru Deschamps stay dan juga kembali menangani Prancis untuk turnamen Piala Dunia berikutnya. Oke. Tadi itu di mobil ada yang kekeh. Aku tanya kan, ini siapa? Hanif siapa? Hanif ganteng dong iya. bilang. Terus habis itu kata dia, mana yang mana katanya gitu. Terus habis itu ini yang kalah di itu Swedia ini katanya gitu. Terus katanya gini,
Ya Hanif Marjuni lah. Sejak kapan gue milih Swedia? Ternyata di sana dia kan. Nih emang nih Gary nih, gue gak ikutan taruhan tiba-tiba, lu udah tahu bini gue marah gue ikut taruhan sama Justin. Disuruh ikutan taruhan nih gitu, aduh. Cukongnya mamaki itu kalau udah ngomong itu mah. Udah habis gua, kocokan. ini pulang-pulang udah selesai hidup gua. Udah ya, makasih juga buat Jebret Tim di Thank you, rumah. Jebret Jangan Tim. lupa juga untuk follow semua media sosialnya Jebret Media dan jangan lupa juga untuk subscribe di Jebret Media TV. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya, dan terima kasih juga untuk Kopi Cola Kide dan Jivo. Sampai ketemu di episode besok. Stay safe semuanya. Bye bye. Aja Tim, doa